Oke, ini ada yang komen kok, agresif boleh, tapi kita harus safety bos. Untung kita dapat yang beggar. Kalau kena pom-pom gimana, malah rugi karena beli satu paham. Tapi tadi ini udah dijelasin ya sama Ko Andri, udah benar-benar dicek juga dari background-backgroundnya gitu kan. Jadi nggak, menurutku juga nggak asal ya kok. Atau kok ada mau nambahin nih? Eh, itu balik ke diri masing-masing ya. Tergantung sebenarnya orang-orang itu, setiap orang itu ada jiwa resikonya masing-masing gitu loh. Ada orang itu yang risk profile-nya itu dia low, ya udah dia main aman, diversifikasi gitu loh. Kalau Hmm. saya memang kalau saya memang jiwa saya itu agak gila gitu loh. Dari dulu saya umur 21 aja saya udah bisnis alat berat itu pakai duit utang bank gitu loh. Hmm. Jadi saya emang dari dulu tuh saya emang berani gitu loh. Kalau saya menurut saya duit saya masih dikit, udah saya hajar terus aja gitu loh. Jadi itu tergantung risk profile masing-masing ya. Kalau misalnya duitnya duit panas, jangan. Mendingan main yang aman-aman, silahkan ya. Cari perusahaan-perusahaan yang under value. Kalau duitnya duit dingin, kalian hilang pun nggak kepikiran, ya udah gitu loh. Karena contohnya misalnya saya hilang 1 miliar kemarin cut loss di Goto gitu ya, sakit tapi saya nggak kepikiran gitu loh, nggak saya pikirin terus gitu loh. Di hidup itu kadang kita menang kadang kita kalah, itu it's just part of the game gitu loh. Kayak Ronaldo aja udah jago main bola gitu dia masih bisa kalah. Sama saya juga invest saham nggak setiap kali menang juga, ada salahnya juga gitu. Gitu. Tergantung kita seberapa berani aja gitu loh. Jadi balik lagi Tapi kayak sebenarnya kok. contohnya, kalau kayak contohnya penyesalan saya soalnya di Arto dan BBH itu saya nggak all in. Kalau di Pani itu saya all in. Jadi itu begitu dia naik tuh saya dapatnya berasa banget gitu loh. Hmm. Jadi saya nggak mau lagi tuh masuk setengah-setengah gitu ya. Kalau dari pengalaman saya gitu. Jadi kalau saya udah yakin, udah saya beliin terus, dia turun, saya beli, dia turun, dia ARB, saya beli, saya tampung semua barangnya. Gitu loh. Jadi Jadi itu balik lagi terbalik ke ke profil orang sama emang keyakinan ya kok, kayak dari keyakinan, tadi. betul. Aku ngeliat kayaknya emang udah yakin banget di satu saham ini, ya udah emang bener go out di situ ya kok ya. Betul, betul. Karena Hmm. keyakinan itu nggak bisa, conviction itu nggak bisa dipinjem gitu loh. Misalnya saya bilang, ini sahamnya Hmm. bagus nih, tapi teman saya misalnya udah naik sedikit, dia jual. Akhirnya dia ketinggalan gitu. Sama kan? Kayak contohnya misalnya, Hmm. Pani ini udah naik, saya nggak jual, karena keyakinan saya masih ada, masih besar gitu di sana gitu loh. Hmm. Gitu. Nah itu setiap orang beda-beda ya, nggak bisa dipaksakan kan. Hmm. Gitu. Oke, nah ini ada yang nanya juga nih kok. Saham yang sampai saat ini masih di hold, itu tadi udah dijawab ya. Pani, ya kan? Iya, betul. Terus cara menganalisa corporate action yang bagus, yang potensial gitu kok. Ya tentunya corporate action ini harus bikin perusahaan ini makin gede gitu ya. Kayak contohnya kayak di bank digital itu dulu saya tuh tahu peraturan BI bahwa bank-bank mini itu dia harus penambahan modal 1 triliun setiap tahun gitu loh. Nah saya tuh tahu juga bahwa profit bank itu kecil gitu loh. Nggak mungkin bank itu punya dana buat nambah modal right issue dia. Jadi pasti bakal ada investor-investor gede gitu loh. Ya udah kita betting aja gitu, kita hajar aja gitu. Oh perusahaan-perusahaan ini bank mini nih dia nggak ada modal, udah kita tembak-tembakin aja gitu duit gitu. Sisanya ya udah sabar gitu. Kalau dia dibeli sama investor yang bagus pasti terbang gitu loh. Gitu. Sebenarnya di saham itu main sabar-sabaran juga sih. Kita nggak bisa bilang kayak kok misalnya hari ini sahamnya turun gitu, besok tautnya turun lagi gitu. Tapi nanti pas naik bisa lebih tinggi gitu loh. Karena udah berapa kali ya, Arto juga udah pernah turun, BBHI juga pernah turun, Pani juga pernah turun, turunnya juga nggak kira-kira, tapi begitu naik, dia naiknya berkali-kali lipat gitu loh. Gitu. Adanya Oke. yang orang jualan malah ketinggalan gitu, dia nggak dapet kenaikan tertingginya gitu loh. Oke, nah teman-teman, ini karena masih banyak banget yang tanya, dan pertanyaannya itu ada yang di-repeat, ada yang sama, jadi nggak bisa semuanya dibacain karena keterbatasan waktu. Dan tenang aja, ini videonya di-save gitu kan, video di-save di Instagram GUC, jadi nanti kalian bisa lihat gitu kan. Jadi mohon maaf banget untuk semua pertanyaan yang mungkin nggak bisa dibaca satu-satu ya. Dan terima kasih untuk antusiasnya. Mungkin kalau pada heboh banget, seneng banget, nanti kita akan undang Ko Andri lagi ya kok ya. Gitu. Boleh. Jadi ini banyak banget dari tadi juga ada juga yang udah disortir-sortir gitu.
Karena di sini juga kan kita nggak akan bahas tentang satu saham terus-menerus gitu kan. Gitu. Nah, untuk insight-insightnya kalian juga bisa follow Ko Andri langsung ya. Ko Andri juga tiap hari juga udah ngebagiin gitu. Nah, ada pertanyaan Iko. Pandangannya tentang Meta yang mau delisting gimana? Meta sebenarnya saya ada sempat masuk ya, tapi saya udah keluar sih, saya udah trading sih, saya waktu itu trading doang, saya udah keluar sih. Sebenarnya kalau dia delisting karena jadi private harusnya jadi bagus ya, karena kan nanti dibayarnya harganya lebih mahal biasanya sih seperti itu ya. Oke. Kalau cara hitung nilai valuasi masa depan itu gimana kok? Nah tergantung kalau misalnya kalau bank digital itu sebenarnya yang dihitungnya itu dari market cap-nya, dari market dia bisa dapat orang sebanyak apa gitu loh. Itu kalau dari bank digital ya. Dia bisa dapat customer seberapa banyak. Kedua, karena dia digital, dia harus bisa dapat pendapatan itu sebesar-besarnya. Nah, bank digital itu hancur karena apa? Bank digital itu dia pertama gagal dapat customer karena BCA itu terlalu besar. Kayak contohnya misalnya di Cina gitu ya. Itu bank digitalnya itu berhasil mengalahkan bank konvensional gitu loh. Kalau di Indonesia itu bank konvensionalnya itu si BCA itu terlalu besar, si bank digitalnya itu nggak bisa kalahin BCA gitu. Jadi dia gagal dapat new customer sama dia pendapatan keuangannya meleset gitu loh. Disitulah sahamnya crash gitu loh. Karena investor-investor mulai kehilangan keyakinan dia buang gitu loh. Disitulah crash. Nah kalau valuasi di perusahaan properti tentunya dari land bank, dari tanahnya seberapa gede. Makin tanahnya makin besar, tanahnya masih belum dipakai, masih gede, cadangannya makin gede, artinya dia masih berkembang terus gitu loh. Gitu. Jadi valuasi perusahaan itu sebenarnya nilainya itu beda-beda gitu loh. Tergantung bidang usahanya apa gitu loh. Gitu. Kenapa saya nggak masuk properti-properti lain, kan yang lain paling bilang, kok kenapa nggak masuk BSD atau CTRA atau apa gitu loh. Menurut saya lahannya udah mentok gitu, perkembangannya ada perkembangan tapi nggak bisa semasif si Pani ini gitu loh, seperti itu. Gitu. Si Pani ini lebih masif lah gitu. Oke, nah ini selain tadi ya Pani dan itu yang banyak ditanya, ini nanya juga nih pendapat Ko Andri tentang saham blue chip seperti big banks dan keterkaitan Winrest sendiri gimana? Sorry tadi putus sedikit. Tentang saham blue chip seperti besar dan keterkaitan Winrest sendiri gimana? Kalau saham-saham yang blue chip sebenarnya tetap bagus ya, kayak misalnya contohnya kalau kita mau aman gitu ya, kita masuk BCA gitu, itu sebenarnya ya itu bagus. Cuman menurut saya tergantung nih, kita mau bikin uang kita aman atau kita mau doublein uang kita. Kalau kita mau doublein uang kita harus cari saham-saham yang kecil jadi besar, itu duitnya lebih cepat dibanding kita cari invest di saham-saham blue chip gitu loh. Saham blue chip bisa naik nggak? Bisa, cuman menurut saya gainnya nggak bisa besar gitu loh. Ya paling 20% setahun gitu loh. Itu. Oke. Nah kalau Koko sendiri ada main nggak sih kok saham blue chip? Enggak. Saya terakhir masuk blue chip itu di 2020, itu pun BNI ya. BNI saya itu naik 40% karena market crash. Udah, itu terakhir kalinya saya pegang blue chip sih. Sisanya saya mainnya di saham-saham kecil, saham-saham terlainnya, tapi bukan gorengan ya. Saham kecil, tapi pemiliknya itu menurut saya sangat kompeten gitu loh. Gitu. Jadi saya nggak main di saham gorengan yang nggak jelas itu, saya nggak main gitu. Oke. Ini pada heboh banget ini, ampun. Oke. Nah dari tadi ini banyak banget nih kok yang tanya tentang analisa saham. Gimana Koko masih mau jawabin kah? Ya boleh. Oke. Ada yang nanya tentang PYFA kok. PYFA dia kan mau right issue besar. Cuman saya belum ngelirik sana gitu loh. Belum ngelirik sana. Karena valuasi sekarang udah 500-an M ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak ingat ya harga sekarangnya. Cuman yang terakhir mungkin 500-an M.
terus dia punya right issue, kalau yang saya nggak salah baca sekitar 1 triliunan ya, 1 triliunan lebih, berarti dia ada upside tuh sekitar ya double lah gitu loh, ya paling bisa kenaikannya segitulah gitu. Oke. Kira-kira Goto ada right issue nggak ya kok? Nggak ada, kayaknya Goto nggak ada right issue ya. Gitu. Dia kayak si TikToknya udah langsung masuk ya, cuman jelasnya itu gimana saya nggak sih, saya cuman trading doang kalau di TikTok gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalnya yakin misalnya TikTok dengan adanya TikTok Shop keuangannya Goto bakal bisa lebih baik, ya artinya nanti sahamnya bakal naik gitu loh. Contohnya kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang gede kayak BlackRock gitu, kayak fund-fund Amerika yang gede-gede itu kan udah pada masuk TikTok ya. Tapi kemarin crash-nya itu dari misalnya dari 108 dia anjlok ke 90, itu juga asing-asing juga yang jualan gitu loh. Gitu. Jadi asing ini memang ya kalau dia beli naik, kalau dia jualan ya pada turun gitu. Oke. Nah, prospek Breeze gimana kok kabarnya? Lagi bangun aset? Dia lagi bangun aset lagi gitu. Artinya bagus atau enggak nih kok? Jujur saya nggak pelajarin Breeze ya, jadi saya nggak bisa komen jadi lebih bagus atau gimana gitu loh. Oke. Karena saya memang mainnya di saham-saham yang saya lagi mau masuk aja gitu. Jadi nggak semua saham itu saya bisa pantau karena nggak cukup waktunya gitu loh. Oke. Ada saham-saham yang lagi mau masuk ya kok ya? Berarti boleh di-spill ya kok? Belum lah. Nanti pantau Instagramnya kok Andri ya teman-teman. Katanya ada lagi nih. Berarti nanti ada the next Pani, the next apa lagi nih kok? Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut aku bagus. Bagaimana kita mengkonfirmasi rumor kalau akan ada akuisisi atau corporate action? Tadi ada yang nanya juga di atas, taunya ada orang dalam atau enggak? Itu tuh gimana gitu kok? Kalau menurut saya itu juga itu. Nah, samalah kayak kita berbisnis itu ya. Berbisnis itu pinter doang nggak cukup. Jadi kita tuh harus networking sebenarnya. Nah, kalau di saham ini kita juga harus sering-sering networking sama orang-orang sekuritas ya. Sama misalnya ada RUPS, kita sering datang, kita ngobrol sama orang-orang sekitar, itu kita tuh dapat banyak informasi sama dapat banyak insight sebenarnya dari sana gitu loh. Nah, dari sana itu kita bisa klarifikasi gitu loh. Bener nggak sih ini gue denger rumor begini, rumor gitu gitu. Jadi situ kan kita tahu gitu loh. Oh, ngarahnya ke sini. Dari situ kan kita bisa connecting the dots gitu loh. Seperti itu. Itu kayak misalnya saham yang saya pegang, kalau ada RUPS itu saya selalu datang gitu. Ini ada yang nanya nih kok, BBYB kabarnya mau RI kok, gimana pandangannya? Kalau BBYB paling bagusnya trading aja, jangan dipegang lama. Kenapanya mungkin saya nggak bisa sebut di sini, pokoknya ya trading aja lah gitu. Kalau udah untung ya udah di take profit gitu loh. Gitu loh. Karena dari tadi tuh lumayan banyak yang nanya. Karena kenaikannya itu nggak pernah sustain gitu loh. Biasanya sudah naik level tertinggi tertentu dia biasanya drop gitu loh. Oke. Nah, contoh saham third line tapi kompeten kok. Nah itu yang agak susah carinya ya, nggak gampang gitu loh. Jadi ibarat di banyak perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini pasti ada satu tuh yang jadi diamond gitu loh. Cuman nggak gampang cari yang kecil-kecil ini jadi diamond gitu loh. Itu kayak ibaratnya kayak orang dari duit 10 juta jadi 1 miliar itu kan susah gitu kan. Nah, tapi pasti ada di dunia ini orang yang duitnya 10 juta jadi 1 miliar itu sebenarnya ada gitu loh. Nah, ini juga sama, cari perusahaan-perusahaan ini tuh ada, cuman nggak gampang gitu, nggak selalu gitu loh. Gitu. Biasa tuh harus ada akuisisi sesuatu gitu loh. Nah, teman-teman yang baru pada join, ini ada pertanyaan yang pengulangan yang mungkin nggak bisa dijawab. Nanti kalian tinggal lihat aja ya. Ya, ini videonya di save, ada di Instagramnya GUC. Gitu. Nah, ini kok ada yang nanya, Arto gimana kok? Arto, saya ada pegang sih Arto, cuman harga saya di bawah banget, udah untungnya 80%-an gitu. Ini ada yang nanya, tips tape riding gimana kok? Tips apa, sorry? Tape riding.
Tech trading apa ya? Ini dari Jai Wardaya yang nanya. Oke, mungkin bisa diperjelas, Pak. Cuan gimana kok kalau udah untung ribuan persen? Ini menarik nih pertanyaannya. Cuannya gimana lagi kalau cuan gimana kalau udah untung ribuan persen? Kan kayak Koko sekarang udah pernah untung kan yang ribuan persen gitu kan. Itu gimana tuh masih cuannya lagi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya duit kita di bawah 100 miliar, mungkin kita bisa mainnya tuh all in ya kalau mau cepetin dobelin uang gitu loh. Tapi mungkin kalau udah duitnya udah mulai besar itu mungkin nextnya berikutnya saya nggak bisa masuk mungkin semuanya gitu loh. Mungkin kalau saya dapat saham lagi yang bagus kayak Pani, mungkin saya cuma bisa masuk mungkin 10 miliar, 20 miliar maksimal gitu loh. Gitu. Nggak bisa, masuknya nggak bisa semuanya. Ini tape trading itu maksudnya baca bid palsu kok. Untuk scalping maksudnya baca bid over ya, baca bid palsu. Nah, kalau trading mungkin itu dipantau ya, tapi kalau saham yang saya pegang, misalnya yang saya pegang long term gitu ya, kayak misalnya contohnya Pani, saya nggak terlalu takut sih. Pasti trader-trader yang iseng-iseng gangguin pasti ada aja gitu loh. Tapi saya tahu one day dia pasti lebih tinggi gitu loh, nggak bisa selamanya gitu loh. Jadi saya nggak terlalu perhatiin sih gitu loh. Terus kayak saham-saham yang misalnya saya scalping itu banyak kan di saham-saham yang kayak gede gitu loh, kayak Goto gitu loh. Saya sekali scalping misalnya berapa miliar, masuk berapa miliar, keluar berapa miliar gitu, itu kan cepet banget ya. Itu rata-rata susah lah bisa gangguin Goto gitu ya. Cuman beberapa orang-orang tertentu doang yang bisa gitu loh. Oke, gimana kok? Masih semangat buat mungkin last question kali ya, karena udah mau 1 jam kan ya. Iya betul, udah mau 1 jam dan ini pertanyaannya masih banyak banget. Nanti mungkin kita akan bahas di nextnya ya, gitu. Last questions. Ntar aku takut nih kok kalau masih banyak banget ntar diprotes lagi. Oke. Nggak apa-apa, kita paling nextnya lah kita lanjutin ininya. Oke, mungkin untuk penutupan ya, ini pertanyaan yang juga mewakilkan aku sendiri, tapi sebenarnya jawabannya udah ada tuh di Instagramnya Ko Andri kalau kalian follow gitu. Ke Ko Andri ada ini nggak? Ada invest di BTC atau enggak? Saya sendiri sebenarnya nggak ada sih. Cuman menurut saya kalau orang tanya BTC bisa naik nggak? Menurut saya kalau ditarik panjang pasti naik gitu loh. Sebenarnya BTC sama saham blue chip itu sebenarnya mirip lah. Dia ada naik, ada turun, tapi kalau ditarik long term bisa naik nggak ya? Mungkin bisa aja gitu loh. Gitu. Cuman kalau saya sendiri belum gitu loh, karena saya tuh fokusnya tuh ke portfolio. Yang penting mana yang bisa kasih saya return lebih cepat aja gitu loh. Contohnya misalnya Bitcoin tahun ini mungkin udah kenaikannya 150%. Tapi di Pani saya tahun ini saya naiknya 600% gitu, 500%, 500 sampai 600%. Ya udah saya mendingan fokus aja di Pani gitu, nggak usah saya keluarin ikutan ke Bitcoin gitu. Kalau kita pecah malah kenaikan portfolio kita jadi lebih pelan gitu loh. Jadi mendingan kita pilih satu mana yang kira-kira naiknya lebih cepat gitu. Jadi fokus aja di portfolionya, nggak usah fokus di emiten-emitennya. Setiap hari itu ada saham yang naik gitu loh. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan, semuanya kita ikutin. Kita gitu. Kalau saya sih begitu. Oke. Gitu. Nah, last question ya kok. Gimana sih cara menghadapi nafsu nih untuk tutup poin? Untuk take profit, sorry. Oh, untuk take profit. Kalau saya begini ya, kayak misalnya duitnya saya ambil pun sekarang gitu ya. Duitnya mau dipakai buat apa gitu loh. Kalau misalnya duitnya kalau saya ambil sekarang, duitnya itu udah selesai bekerja cari duit gitu loh. Menurut saya itu duit itu harus bisa kerja cari kita duit lebih banyak gitu loh. Jadi saya tuh sebenarnya saya nggak mau nganggurin duit tuh terlalu banyak di rekening gitu loh. Karena kalau kita nganggurin di rekening artinya duitnya itu berhenti bekerja gitu loh. Jadi saya itu sebenarnya taruh aja duitnya di situ biar dia berkembang lebih gede lagi gitu loh. Gitu loh. Makanya kan misalnya Bu Sri Mulyani ada bilang ya, kalau di negara maju itu orang-orangnya itu kerjanya santai, tapi duitnya bekerja keras. Kita di Indonesia itu terbalik, orangnya bekerja keras, tapi duitnya pada nganggur di bank gitu loh.
Gitu. Jadi kita tuh sama, kita harus ikutin orang luar negeri, kerjanya santai aja gitu loh. Tapi hasilnya maksimal gitu loh. Gitu. Jadi percuma nih misalnya ada orang tuh sibuk banget kayak dulu saya sibuk banget ya di kantor, bolak-balik tapi duitnya kagak ada gitu loh. Mendingan tuh kerja itu orientasinya ke hasil gitu, bukan ke sibuknya gitu loh. Percuma kita sibuk setengah mati kalau hasilnya kagak ada. Kalau menurut saya sih itu. Oke, nggak berasa ya, udah sejam. Iya. Thank you banget Kak Andri dan thank you juga teman-teman.